Hahaha, kamu masih gadis kecil yang terpelajar. Sekarang serahkan ginseng naga iblis dan aku bisa melepaskanmu. Pria bermata satu itu tertawa dan mengulurkan tangannya ke arah wanita itu. Adik perempuan, kita tidak boleh memberikannya kepada mereka. Ketika pria berbaju hijau melihat ini, dia segera berteriak untuk menghentikannya. Hentikan omong kosong sialan itu. Pria bermata satu itu melambaikan tangannya, dan pria berbaju hijau langsung terbang mundur. Jelas dari segi kekuatan, pria berbaju hijau ini jauh lebih lemah. Chen Ping juga melihat bahwa pembudidaya iblis dari sekte jiwa iblis ini memiliki keterampilan uniknya sendiri dalam mengendalikan jiwa, tetapi bertarung dengan pedang dan senjata sungguhan masih kurang. Sama seperti arai mage atau apoteker, jika Anda berspesialisasi dalam satu bidang, Anda akan dapat melakukan banyak hal lainnya. Bagaimanapun, energi manusia terbatas, dan hanya sedikit orang yang sesat Chen Ping. Kakak senior, melihat ini, wanita berbaju hijau buru-buru melangkah maju untuk membantu kakak laki-lakinya berdiri. Cepat bawakan ginseng naga iblis, kesabaranku terbatas. Satu mata menjadi sedikit tidak sabar. Bagus. Wanita berbaju hijau itu mengangguk, lalu berdiri dan berjalan perlahan menuju pria bermata satu itu. Adik perempuan, kamu tidak bisa. Pria berbaju hijau itu memuntahkan darah dan mencoba yang terbaik untuk menghentikannya. Tapi wanita berbaju hijau sepertinya tidak mendengarnya. Kamu tidak boleh membunuhku, aku bisa memberimu ginseng naga iblis. Wanita berbaju hijau itu memasang ekspresi ketakutan di wajahnya dan terlihat menyedihkan. Jangan khawatir, selama kamu menuruti perintahmu, aku tidak akan bisa membunuhmu. Pria bermata satu itu menyeringai. Mata pria bermata satu itu penuh dengan keserakahan, dia rakus pada ginseng naga iblis di tangan wanita berbaju biru, dan dia juga rakus pada tubuh wanita muda. Selama dia mendapatkan Demon Dragon Ginseng, dia tidak akan ragu untuk menyerang wanita berbaju hijau. Adapun janjinya, mereka tidak akan pernah mematuhinya. Lagi pula, mereka tinggal jauh di dalam gunung iblis. Siapa yang peduli dengan peraturan dan ketentuan? Gadis ini sangat bodoh. Orang-orang ini tinggal jauh di dalam gunung iblis. Bagaimana mereka bisa menepati janji mereka? Kamu tidak dapat mempercayai sepatah kata pun dari perkataan orang-orang ini. Zeyan berkata dengan cemas saat melihat gadis itu mempercayai kata-kata pria bermata satu itu. Apa, kamu ingin menyelamatkan gadis itu? Chen Ping tahu dari nada cemas Zeyan bahwa jika dia tidak hanya memiliki sisa jiwanya, dia pasti akan datang untuk menyelamatkan. Jangan khawatir, gadis itu tidak bodoh, sebaliknya dia sangat pintar. Mungkin orang-orang ini akan jatuh cinta padanya. Aku, Zeyan tidak tahu harus menjawab apa. Apakah kamu jatuh cinta dengan gadis ini? Chen Ping bisa merasakan apa yang dipikirkan Zeyan, tapi Zeyan hidup di lautan kesadarannya. Sedikit, kata Zeyan tanpa ragu-ragu. Lagi pula, dia ingin menyembunyikan Chen Ping, tapi dia tidak bisa, jadi sebaiknya dia mengakuinya saja. Apakah ini cinta pada pandangan pertama bagimu? Chen Ping tersenyum. Zeyan berhenti berbicara, tapi Chen Ping bisa merasakan kegelisahan di hatinya. Chen Ping tertawa. Saat Chen Ping selesai berbicara, batu giok di dada gadis itu bersinar terang. Namun, hal ini tidak menarik perhatian orang bermata satu, mereka menaruh seluruh perhatiannya pada ginseng naga iblis dan tubuh gadis itu. Saat batu giok itu terus berkedip, tubuh gadis itu memancarkan aura aneh, yang jauh lebih kuat daripada pria berbaju hijau. Tanpa disadari, mata keempat pria di samping pria bermata satu itu mulai menjadi kesurupan, dan 4 bayangan hitam perlahan melayang keluar dari atas kepala mereka. Ini adalah jiwa dari 4 orang, hanya setelah jiwa meninggalkan tubuh barulah keempat orang ini bereaksi. Saya melihat keempat bayangan hitam itu berjuang mati-matian, mencoba untuk segera kembali ke tubuh aslinya. Tapi batu giok di dada gadis itu meledak dengan cahaya keemasan. Di bawah cahaya keemasan, 4 bayangan hitam langsung dikalahkan. Dan tubuh keempat orang itu semuanya tergeletak tegak. Pada saat ini, pria bermata satu itu sepertinya bereaksi, dan seluruh tubuhnya menjadi ganas. Dia melihat manik pengikat jiwa di tangannya, membuka mulutnya dan menelannya. Melihat pria bermata satu menelan mutiara pemikat jiwa, wanita berbaju hijau berubah menjadi jelek. Aura unik terus-menerus menyerang pria bermata satu itu, mencoba memaksa jiwanya keluar.
Pria bermata satu itu memandang wanita berbaju hijau seperti ular berbisa, dia tidak menyangka akan tertipu oleh wanita ini. Jika kamu berani berbohong padaku, pergilah ke neraka. Pria bermata satu itu mengayunkan pisau panjang di tangannya, pisau panjang itu dipenuhi dengan cahaya spiritual hitam, dan kemudian ujung yang tajam mengarah ke wanita berbaju hijau. Dalam sekejap mata, pisau panjang itu menembus kehampaan dan meraung ke arahnya, mengancam akan memotong wanita itu menjadi dua bagian. Wanita berbaju hijau menghadap pedang pria bermata satu itu, matanya penuh ketakutan, dia ingin bersembunyi, tapi dia tidak bisa bersembunyi sama sekali. Wanita berbaju hijau memejamkan mata dan hanya bisa menerima nasibnya. Adik perempuan, adik perempuan. Ketika pria berbaju hijau melihat ini, dia berusaha mati-matian untuk melindungi wanita berbaju biru, tetapi dia terluka dan tidak bisa bangun sama sekali. Dia hanya bisa menyaksikan adik perempuannya mati secara tragis di bawah pisau. Saat wanita berbaju hijau akan mati secara tragis, dia melihat bayangan hitam datang dalam sekejap. Bayangan hitam itu berdiri di depan wanita berbaju hijau, lalu mengulurkan tangan dan mengambil pisau panjang itu. Pria bermata satu itu tercengang, begitu pula wanita berbaju hijau. Tak satu pun dari mereka menyadari bahwa ada orang tambahan tiba-tiba. Siapa kamu? Jangan urus urusanmu sendiri. Pria bermata satu itu berteriak pada Chen Ping. Chen Ping sekarang terlihat seperti pria parubaya, dan auranya sepertinya hanya dalam kondisi fusi. Tapi tidak masuk akal untuk bisa langsung memblokir pedang agar tidak melintasi alam kesengsaraan. Saat jalanan sulit, hunus pedangmu untuk membantu. Kamu bisa memanggilku Lei Feng. Chen Ping tersenyum ringan. Pria bermata satu itu tiba-tiba menjadi geram dan berteriak keras, kasihan ibumu, padahal aku di alam gabungan, kamu berani ikut campur. Setelah mengatakan itu, pria bermata satu itu mencabut pedang panjangnya dan mengayunkannya ke arah Chen Ping. Keluar, pria bermata satu itu tiba-tiba membuka mulutnya kesakitan, dan manik pengikat jiwa yang baru saja dia telan diludahkan. Chen Ping berbalik ke satu sisi, menghindari pisaunya, lalu menendang perut pria bermata satu itu. Ketika wanita berbaju hijau melihat ini, batu giok di dadanya bersinar, dan kemudian aura aneh menyelimuti pria bermata satu itu. Pria bermata satu itu tertegun sejenak, kemudian matanya menjadi terganggu, dan jiwanya perlahan melayang keluar dari tubuhnya. Setelah dipisahkan dari tubuhnya, pria bermata satu itu terkejut, berbalik dan lari. Tubuh fisik telah hilang, dapat diambil alih dan dibentuk kembali. Namun jika jiwa hancur, ia akan benar-benar hancur. Melihat jiwa lelaki bermata satu itu hendak melarikan diri, amarah wanita bermata hijau itu berkilat-kilat, tiba-tiba ia melambaikan tangannya dan menghunuskan senjata tersembunyi seperti paku baja, lalu jiwa lelaki bermata satu itu terkunci di dalam ruang kosong. Pria bermata satu itu terkejut dan berjuang mati-matian, tapi dia tidak bisa kabur sama sekali. Chen Ping melihat pemandangan di depannya dengan heran, merasa sangat luar biasa. Bagaimanapun juga, jiwa ini adalah tubuh roh dan tidak memiliki tubuh fisik sama sekali, senjata tidak bisa menyentuhnya, apalagi mengendalikannya. Namun senjata tersembunyi seperti paku baja yang baru saja dilempar oleh wanita tersebut ternyata memaku jiwa pria bermata satu tersebut, terlihat jelas bahwa senjata tersembunyi tersebut tertancap pada jiwa pria bermata satu. Tuan Chen, ini adalah paku penangkap jiwa, senjata unik dari Sekte Iblis Jiwa. Jiwa yang terkena paku ini akan seolah-olah tidak bisa bergerak dan tidak bisa bergerak sama sekali. Melihat keraguan Chen Ping, Zhe Yan segera menjelaskan kepada Chen Ping. Chen Ping hanya bisa menghela nafas, Sekte Jiwa Iblis ini benar-benar aneh, bahkan senjatanya ditujukan ke jiwa. Wanita berpakaian hijau perlahan berjalan menuju pria bermata satu dan bertanya dengan mata dingin, siapa yang memberimu mutiara pemikat jiwa? Siapa pengkhianat Sekte Iblis Jiwa kita? Setelah mendengar ini, pria bermata satu itu tertawa dan berkata, jika kamu ingin mengetahui kabar dariku, sebaiknya kamu menyerah. Aku tidak bisa memberitahumu. Wanita berbaju hijau tidak berkata apa-apa, tapi mengulurkan tangannya untuk menghembuskan nafas, dan kemudian pria bermata satu itu berteriak. Jiwa pria bermata satu perlahan diserap oleh wanita berbaju hijau. Pada akhirnya, dia langsung tersedot ke tubuh wanita berbaju hijau.
Para pembudidaya iblis yang bisa bersembunyi di kedalaman Gunung Tianmo semuanya adalah orang-orang yang sangat kejam, jadi meskipun orang-orang ini mati, mustahil untuk memberi tahu mereka. Setelah menyerap jiwa pria bermata satu, wanita berbaju hijau berjalan ke arah Chen Ping. Terima kasih rekan Tao karena telah membantu saya. Wanita berbaju hijau berkata kepada Chen Ping dengan sangat sopan. Itu hanya sepotong kue. Chen Ping tersenyum ringan. Tapi mata Chen Ping tertuju pada dada wanita berbaju hijau. Dia bisa merasakan ada jejak vitalitas pada batu giok di dada wanita berbaju hijau. Nafas inilah yang membuat aura khusus di tubuh wanita itu semakin kuat. Wanita berpakaian hijau melihat Chen Ping menatap dadanya, dia tidak bisa menahan untuk sedikit menundukkan kepalanya dan menemukan bahwa kerahnya telah terbuka di beberapa titik. Kulit seputih salju yang tersingkap, terutama jurang yang dalam, memang sangat menarik. Awalnya, wanita di Xingyi berterima kasih kepada Chen Ping, tetapi sekarang dia menyadari bahwa Chen Ping sangat berani, melihat langsung ke bagian pribadinya di depannya, matanya tiba-tiba dipenuhi amarah, dan dia mengencangkan kerah bajunya di saat yang sama, waktu. Melihat wanita berbaju hijau mengencangkan kerahnya dan menutupi batu gioknya, Chen Ping tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, ini benar-benar hal yang bagus. Ini salahku sendiri. Setelah mendengar perkataan Chen Ping, wanita di Xingyi pasti tidak memiliki kesan yang baik terhadap Chen Ping. Ini adalah ejekan yang terang-terangan terhadap dirinya sendiri. Dasar mesum, kamu kasar sekali. Seperti yang dikatakan wanita berbaju hijau, dia menamparkan Chen Ping dengan telapak tangannya. Chen Ping tertegun dan buru-buru menghindarinya, berkata dengan ekspresi bingung di wajahnya, rekan Tao, saya baru saja menyelamatkan hidupmu. Ming, kenapa kamu tiba-tiba menyerangku? Kamu membalas kebaikan dengan balas dendam. Kamu menyelamatkanku karena kamu pasti rakus terhadap tubuhku. Aku tidak akan pernah membiarkanmu berhasil. Setelah mengatakan itu, wanita berbaju hijau terus menyerang Chen Ping. Menghentakkan kakinya. Namun, setelah beberapa gerakan berturut-turut, dia bahkan tidak bisa menyentuh sudut pakaian Chen Ping. Wanita berbaju hijau hanya bisa berteriak cemas. Tolong beritahu saya dengan jelas, tubuh seperti apa yang saya idamkan dari Anda. Itu tidak bisa dijelaskan, kata Chen Ping dengan tatapan bingung. Mengapa kamu berpura-pura menjadi seorang pria sejati? Apa yang baru saja kamu lihat dariku? Wanita berbaju hijau mengencangkan kerahnya lagi. Chen Ping langsung mengerti bahwa wanita itu telah salah paham, jadi dia dengan cepat menjelaskan, saya baru saja melihat potongan batu giok di dada Anda. Ada nafas kehidupan di batu giok itu. Saya merasa itu sangat istimewa, jadi saya mengambil yang lain. Lihat, dan aku bilang batu giok ini bagus. Aku tidak mengatakan apa-apa lagi. Kamu pasti salah paham, benarkah? Wanita berbaju hijau itu memandang Chen Ping dengan bingung. Tentu saja benar, jika aku rakus terhadap tubuhmu, mengapa aku harus menyelamatkanmu? Aku bisa bekerja sama dengan pria bermata satu itu. Chen Ping berkata dengan marah. Wanita di Xingyi memikirkannya dan merasa bahwa dia memang salah paham terhadap Chen Ping, jadi dia meminta maaf, saya salah paham terhadap Anda. Nama saya Jiang Yulian, dan itu adalah kakak laki-laki saya Zheng Jian. Kami berdua adalah anggota dari Sekte Jiwa Iblis. Saya ingin tahu siapa nama rekan Tao ini dan siapa dia. Memukul, ternyata itu Tuan Cheng. Saya tidak menyangka bahwa Anda sepertinya hanya berada di alam penggabungan, tetapi Anda dapat menahan seseorang di alam kesengsaraan. Nama keluarga saya Cheng, dan saya berasal dari wilayah utara, jawab Chen Ping. Dan kamu, wanita berpakaian hijau itu berkata, tapi tiba-tiba berhenti, lalu matanya tertuju pada Chen Ping, alisnya sedikit berkerut.